Sobat Angler, berbagai jenis ikan pernah dinaikkan oleh tim Mancing Mania selama menjelajahi lautan Nusantara. Semuanya mempunyai cerita unik tersendiri. Kuy, kita simak bersama Mancing Mania. Wah, ini bahaya ini. Drak keras ya? Drak udah keras ya? Waduh, bahaya ini. Drak keras kayak mau 10 lain udah mau habis. Dogtooth tuna, predator yang lebih agresif pada malam hari ini sudah sangat sulit dijumpai dengan ukuran yang besar. Dokter! Dokter besar! Tapi tim Mancing Mania berhasil mendaratkan seekor tuna gigi anjing dengan bobot lebih dari 60 kg. Menurut catatan, ini menjadi salah satu rekor dogtooth tuna terberat yang pernah dipancing. Mancing Mania semakin mantap! Hewan yang hidup di perairan dalam Sulawesi ini dikenal sebagai ikan legendaris karena ukurannya yang luar biasa besar. Warga lokal menyebutnya sebagai moso. Tim Mancing Mania berhasil mendaratkan moso seberat 70 kg lebih dengan pertarungan yang cukup alot. Keluarga giant grouper yang bisa mencapai berat ratusan kilogram ini akhirnya harus ditaklukkan dengan menggunakan reel elektrik. Ngejar itu. Sang predator tingkat atas di lautan ini bukanlah target angler dimanapun ya sob. Populasinya yang semakin langka serta posisinya yang penting pada ekosistem laut adalah alasan utama. Hiu menjadi hewan yang dilindungi. Uniknya, ikan ini sering sekali tersangkut kail pemancing. Hewan berjuluk Raja Lautan ini punya tenaga yang luar biasa. Jelas jika hiu menjadi ikan terganas pilihan Mancing Mania. 1, 2, 3. Dadah. Aman dia rilis. Untuk terbaiknya, sudah jelas hasil tangkapan dari keluarga billfish yang satu ini. Menjadi spesial karena menaklukkan ikan marlin berukuran dewasa menggunakan piranti kelas ringan biasanya mustahil dilakukan. Tarikan sang ikan berparuh ini memang luar biasa karena tenaganya yang seakan tak pernah habis. Setelah bertarung cukup lama dan menguras stamina, akhirnya seekor marlin berukuran besar berhasil dinaikkan. Strike! Sumpah kah? Oh iya, Bumblebee kan? Bumblebee! Unik banget nih ikan yang didapat Cepi Anwar di Sungai Papua ini. Hei, ini dia ikan yang saya cari-cari. Target saya Bumblebee. Kerapu, keren banget ya. Warnanya cantik banget, lihat. Kuning. Betul-betul hitam putih, cantik sekali. Perpaduan warna hitam dan kuning di badannya membuat keluarga kerapu yang satu ini mirip dengan si robot Transformer Bumblebee. Gak heran, sang giant grouper dinamakan Bumblebee Grouper. Sesuai dengan namanya, ikan ini dapat tumbuh hingga panjang 2 meter dan bobot hingga 200 kg. Biar lestari. Waduh, ditimpa kita. Mantap! Memang itu mau kita rilis sengaja. Memang kita udah niat kalau kita dapatnya Bumblebee walaupun sama-sama kerapu, tapi dia susah sekali didapatkan. Jadi biar lestari kita rilis. Mancing Mania, mantap! Bagarius termasuk kategori hewan yang sangat langka karena telah hidup dari zaman purba sekitar 60 juta tahun yang lalu.
walaupun dia nggak punya papil, tapi lihat giginya, sangar banget kan. Memang dia pemangsa salah satu predator nih, predator di bawah air, jadi dia di bawah sungai. Hidupnya di bawah-bawah batu, di bawah sungai air deras. Dan kalau misalnya di daerah Hindia nih, dia besar-besar ukurannya, karena terbiasa makan jenazah yang dihanyutkan di Sungai Gangga. Bagarius Ciarelli. Populasinya sangat sedikit, bahkan masuk dalam kategori hampir punah. Jika saat mancing mendapat sang keluarga catfish ini, wajib rilis ya. Ikan yang masih satu keluarga dengan tuna ini menjadi tangkapan utama nelayan-nelayan Nusantara. Ternyata ini pekerjaan yang tidak mudah. Dan cuma lelaki sejati nih bisa kayak begini nih. Gila, tenaga malam-malam, muarin tenaga. Populasinya yang sangat banyak dan berkelompok membuat tongkol mudah dijaring dengan berbagai teknik unik. Nelayan selerek di Banyuwangi ini salah satunya, dengan mengepung ikan menggunakan 2 kapal. Uniknya, nyanyian para ABK membuat suasana kapal semakin meriah. Ikan ini sepertinya sudah tidak asing lagi untuk penggemar setia mancing mania. Sang GT alias Giant Trevally memang paling populer karena seringnya muncul di tayangan mancing mania. Oke, ini GT pertama saya. Saya nggak mau berlama-lama karena kasihan dari tadi dia udah ngelepasnya agak lama, ngelepas umpannya. Banyaknya karang yang terdapat di perairan timur Indonesia membuat tempat ini menjadi surga bagi para penikmat teknik popping dengan target Giant Trevally. Ikan dari keluarga catfish ini menjadi tangkapan terbesar dalam sejarah freshwater tim mancing mania. Nih gila nih, belum keangkat tapi kita udah lihat tapahnya, besar banget, gila. Sebagai ikan air tawar terbesar di Indonesia, tapah dapat tumbuh panjang hingga 2,5 meter dan berat ratusan kilogram. Konon, ikan bernama latin walago ini dahulu sering memangsa manusia yang sedang beraktivitas di pinggir sungai. Tapah yang didapat Cepi Anwar di Sungai Kalimantan Tengah, rekornya belum terpecahkan hingga saat ini. 50 kilo. Tang. Warnanya yang merah menyala ditambah dengan bentuknya yang panjang, membuat ikan ini menjadi ikan tercantik versi mancing mania. Didapat di perairan Bali, ikan ini menjadi target pancing dengan teknik jigging di kedalaman 100 hingga 200 meter. Ruby Sniper. Mancing mania. Mantap. Asik. Serok. Untuk ikan termahal, jelas ikan arwana akan menjadi pilihan tim mancing mania. Walau bukan arwana super red, namun ikan arwana batik Papua pun memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Harga untuk satu ekor arwana Papua kualitas super bisa mencapai 5 hingga 10 juta rupiah. Double strike. Mantap. Sobat Angler, selain ikan, perairan Indonesia juga menjadi habitat bagi aneka jenis moluska bercangkang seperti kerang, tiram, dan siput. Uniknya, moluska-moluska ini memiliki bentuk cangkang yang beraneka ragam sebagai pertahanan diri. Ada yang bulat, spiral, hingga yang tajam seperti ujung tombak. Namun, kerang-kerangan juga tak kalah dengan ikan sebagai salah satu pilihan bahan baku pangan bahari. Rasanya yang nikmat serta teksturnya yang kenyal menjadi alasan utama masyarakat Indonesia menyukainya.
Ayo, pasti banyak sobat angler yang menggemari olahan kerang, bukan? Ada apa saja ya? Ayo, kita cari. Borneo jadi persinggahan pertama, tepatnya di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Di sini ada moluska unik yang hidup di aliran anak sungai Kahayan. Gak cuma satu, namun ada beberapa jenis kerang dan siput yang bisa ditemukan dalam satu wilayah. Ini yang mau basah, Bu. Mau basah kan? Ya, saya basah. Saya lagi bareng sama ibu-ibu nih, cari siput buat makan katanya. Ini dapat nih, siputnya ada macam-macam nih. Ada yang panjang, ini yang panjang ini namanya apa, Bu? Siput. Tetap siput. Si. Kalau yang kecil? Si. Ulung. Oh, yang kecil ulung, yang besar si namanya. Singkat ya namanya si. Oke, lanjut. Sebagai lauk, daging siput sungai rendah lemak. Namun kaya protein yang dapat memperkuat sistem imun. Wah, sepertinya siput yang tadi saya ambil sedang diolah menjadi masakan nih. Mantap! Walau sajian seadanya, tapi rasa lapar karena berladang membuat makanan menjadi semakin nikmat. Plus, ditambah gelak tawa dan canda, pastinya membuat letih terlupakan. Mantap! Siput yang habis kita ambil sama ibu-ibu. Mau cobain rasanya. Selanjutnya ada kerang lokan yang banyak hidup di perairan tawar Muko-Muko Bengkulu. Nah, bagi masyarakat di pedalaman, moluska-moluska ini biasanya menjadi komoditas sampingan saat mencari ikan. Tuh, banyak banget kan yang turun langsung ke sungai untuk mencari kerang yang terkena lamak alias nikmat ini. Cara mencarinya juga unik loh. Waktu paling tepat untuk mencari lokan adalah saat air laut sedang surut. Pastinya saya harus berbasah-basahan untuk mencari sang kerang yang hidup di dasar sungai ini. Jari-jari kaki menjadi alat utama untuk meraba dasar sungai demi menemukan lokan. Tempat batu. Mirip-mirip soalnya. Iya. Masa di kaki dia agak bulat-bulat. Iya. Jadi dia hidupnya di pasir sama di lumpur, Pak ya? Jika tertukar dengan batu, itu wajar saja. Hahaha. Sepertinya lokan-lokan yang terkumpul sudah cukup untuk dimasak. Setelah dibersihkan dari lumpur, lokan akan masuk dalam kuali perebusan. Perlu waktu sekitar setengah jam hingga cangkangnya terbuka. Itu tandanya lokan sudah setengah matang. Dia dicuci di air yang mengalir supaya pasir sama lumpurnya ini bersih. Setelah dibersihkan dalam air yang mengalir, lokan siap diolah menjadi rendang. Sama seperti pemasakan daging sapi, butuh waktu yang lama juga untuk memasak rendang lokan agar bumbu benar-benar meresap. Setelah santan berbumbu mendidih, barulah daging lokan dimasukkan. Hasil jadinya sungguh mantap kan? Awas, jangan ngiler ya Sobat Angler. Di daerah Melaboh, ada siput sungai yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ya, di sini siput sungai memang diperjualbelikan karena warga setempat biasa memanfaatkannya sebagai sumber asupan pangan. Halo Pak, Assalamualaikum. Lagi apa Pak? Lagi cari siput. Buat apa Pak? Dijual kah? Dijual, oh. Cari, oh gitu. Boleh lihat Pak?
Wih banyak ya. Pak, saya boleh ikut turun Pak? Ambil Pak? Penasaran juga saya. Ngambilnya pakai apa Pak? Pakai tangan aja ya? Oke. Li, saya turun ya. Nih, unik nih. Pak siapa namanya Pak? Dangkal ternyata. Pak siapa? Pak Rijal. Wah, unik nih. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Di Aceh, ternyata siput sungai memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ya, siput di sini memang diperjualbelikan karena warga setempat sudah biasa memanfaatkannya sebagai sumber asupan pangan. Ternyata, siput hitam mengandung kandungan protein yang baik bagi tubuh. Bicara tentang olahan kuliner siput, sepertinya rasa penasaran saya bakal terjawab nih sebentar lagi. Bareng salah satu teman pemancing di sini, saya akan memasak olahan siput dengan bumbu khas dari Aceh Barat. Di sini salah satu masakan khasnya Aceh Barat ya. Sepertinya kali ini saya nih yang akan mengolah masakannya. Semua bahan dimasukkan jadi satu ke dalam kuali yang sudah panas. Santan, bumbu yang dihaluskan, setelah mendidih, siput pun dimasukkan ke dalam penggorengan. Nih siputnya nih. Nih buat info ya, siputnya ini udah dibersihin sama dipotong ujungnya. Jadi kalau misalnya nggak dipotong ujungnya, dia nggak bisa nggak bisa diisep ya Pak. Nah bener banget. Ini kita masukin. Lupa tambahkan pepaya dan belimbing wuluh untuk menambah aroma dan rasa segar dari masakan siput. Wih, segar. Menurut Bang Ijal, masaknya memang mesti agak lama nih, biar daging siputnya lebih empuk dan bumbunya meresap. Oke deh Bang. Dan setelah menunggu lumayan lama, sepertinya masakan siput kami sudah siap untuk disantap nih. Semoga mantap ya. Hehehe. Ini udah jadi nih masakannya. Kuah cupliu. Ala saya sama Bang Firdaus. Iya nggak Pak? Waduh panas. Walau tampilannya tak menarik, siput hitam mengandung kandungan protein yang baik bagi tubuh. Saya emang agak kurang kuat sedotannya Pak. Nih, dalamnya kayak gini. Buat yang belum biasa, tinggal menantang nyari aja nih. Berani nggak makan siput sungai? Menikmati makanan sambil menambah teman yang punya hobi serupa, tak ternilai harganya. Priceless kalau orang Aceh bilang. Mantap. Ini baru 1 kilo habis. 1 kilo habis. Mantap. Mantap. Snake headfish merupakan jenis ikan predator yang awalnya hanya terdapat di kawasan Asia dan Afrika. Walau memiliki perawakan yang menyeramkan, snakehead mempunyai banyak manfaat kesehatan karena dagingnya yang tinggi kandungan albumin. Gabus nggak cuma nikmat dipancing, tapi pastinya enak dimakan. Dimasak apapun, pastinya dahsyat. Karena dagingnya yang putih memiliki tekstur yang lembut dan tidak berbau amis. Mantap! Sebagian dibakar, sebagian lagi kita pindang. Jadi ada 17 ekor ikan yang mau kita masak hari ini. Oke Bu, kita mulai aja? Mulai. Oke, apa dulu? Ciri khas dari menu olahan pindang ikan ala Sumatera Selatan terletak pada cita rasa kuahnya yang kaya akan bumbu rempah yang bikin aromanya makin nendang. Udah gitu, sensasi asam pedasnya menambah segarnya olahan ini. Mirip-mirip tom yum ala Thailand dengan kearifan lokal gitu deh. Hehehe. Air aja, nggak usah pakai airnya ya. Biar makin mantap, terakhir kita tambahin buah nanas yo. Biar pindang gabus yang emang udah banyak manfaatnya ini jadi makin sehat. Masakannya enak banget kayaknya. Ada pedesnya, ada asemnya, ada manis-manisnya Bu dari nanas ya Bu. Oke. Tunggu sebentar lagi, kayaknya yang di belakang juga yang bakar-bakar udah mau matang nih. Selain rasa daging ikannya yang memang sudah nikmat, ikan predator yang satu ini memiliki segudang manfaat untuk kesehatan, seperti baik untuk pertumbuhan dan berfungsi baik untuk membantu proses penyembuhan pada luka.
Bahkan kandungan gizinya jauh lebih tinggi daripada ikan salmon loh. Hal itu dikarenakan ikan gabus memiliki kandungan protein albumin sekaligus asam lemak omega 3. Mantap!